Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Bapak Korwilcam Dindik Cilongok yang kami hormati, Bapak Pengawas PAI Kecamatan Cilongok yang kami hormati, Bapak Ketua KKG PAI Kecamatan Cilongok yang kami hormati, Bapak Ketua Kuaran Kecamatan Cilongok yang kami hormati, serta hadirin yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat bermuajahah pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang menjaga keikhlasan dalam beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah, keikhlasan adalah ruh dari setiap ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang dilakukan tanpa keikhlasan akan menjadi sia-sia dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan Ramadan ini, saat kita memperbanyak amal ibadah, kita harus memastikan bahwa semua yang kita lakukan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari perhatian atau pengakuan dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama beribadah adalah untuk Allah semata. Keikhlasan dalam beribadah menjadikan amal kita diterima dan membawa pahala yang besar. Ketika kita beribadah dengan tujuan mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia, maka inilah yang disebut dengan riya atau sikap pamer. Ini adalah salah satu bentuk syirik kecil dan termasuk dosa besar yang harus kita hindari. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Riya dapat menghapus pahala ibadah dan membuat amal kita tidak bernilai di sisi Allah. Oleh karena itu, kita harus selalu mengoreksi niat kita, baik itu sebelum beribadah, saat beribadah, dan setelah beribadah. Lalu, bagaimana cara kita untuk menjaga keikhlasan dalam beribadah?
Ada 3 cara. Yang pertama, luruskan niat sejak awal. Pastikan bahwa semua ibadah yang kita lakukan adalah semata-mata untuk Allah semata. Yang ketika kita hendak melaksanakan sholat atau berpuasa atau bersedekah, pastikan kita melakukannya demi mendapat ridho Allah semata, bukan karena ingin terlihat baik di mata orang lain. Jika itu sulit, maka lakukan ibadah itu dengan secara sembunyi-sembunyi, agar hanya Allah yang melihat. Cara yang kedua, selalu ingat bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Jadi jangan coba-coba untuk menipu Allah dengan berkata ikhlas, tapi hatinya tidak ikhlas. Cara yang ketiga, selalu ingat bahwa pahala itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Jadi, percuma jika kita beribadah dengan mengharapkan pengakuan dari manusia. Lebih baik kita mengharapkan pengakuan dari Allah sehingga turun pahala bagi kita. Hadirin yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak amal ibadah dengan penuh keikhlasan. Jangan biarkan ria menghilangkan pahala dan keberkahan dari ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari diri saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.